Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami. Persoalan, tantangan, masalah, bahkan sakit, penyakit, boleh datang silih berganti di dalam kehidupan kami. Namun kekuatan dan penyertaan-Mu selalu sempurna dan selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hati kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berakar kuat di dalam Kristus. Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Jadi kembali kepada tema saya pada hari ini adalah berakar kuat di dalam Kristus. Mengapa kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang memiliki akar kuat di dalam Kristus? Poin saya yang pertama adalah supaya kita memiliki kekuatan. Kita tahu bahwa kekuatan sebuah pohon itu terletak pada akar-akarnya. Sehingga ketika pohon itu memiliki akar yang dalam, ketika pohon itu memiliki akar yang kuat, maka dia akan tumbuh dengan kuat. Dia tidak akan tergoyahkan sehingga ketika angin kencang datang, dia pun tidak akan mudah tumbang. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi ketika pohon tersebut memiliki akar yang lemah atau akar yang tidak kuat? Maka pohon itu akan sangat mudah tumbang. Sehingga ketika angin datang menerpa gitu kan, jadi pohon itu akan segera tumbang gitu, jika dia tidak memiliki akar yang kuat. Nah, selain tidak mudah tumbang, pohon yang memiliki akar yang kuat pun dikatakan itu bisa mencegah longsor atau berdasarkan hasil riset ya, tanaman yang memiliki akar kuat, dia akan mencegah longsor dan mencegah erosi. Nah, pohon yang memiliki akar yang kuat itu dan bisa mencegah longsor dan erosi, itu memiliki panjang akar kurang lebih 6 meter. Kedalamannya ya, serta kekuatannya itu 1/6 dari serat baja, sehingga kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa pohon yang memiliki akar yang kuat itu betapa kuatnya sehingga dia bisa mencegah longsor dan mencegah erosi. Nah, begitupun dengan manusia ya, manusia itu tidak memiliki kekuatan, sehingga manusia itu mudah sekali goyah, bahkan bukan hanya goyah, tetapi manusia itu mudah sekali tumbang. Ya kan? Nah, jadi ketika kena masalah sedikit, manusia itu mudah sekali imannya tuh merosot. Atau bisa dikatakan imannya itu boleh dikatakan tumbang. Ketika mengalami masalah sedikit, bisa mundur dari pelayanan. Ketika mengalami masalah sedikit, bisa nggak datang ke gereja, bisa mogok datang ke gereja. Ketika mengalami perselisihan, beda pendapat sedikit, bisa-bisanya gitu manusia itu menjadi lemah dan akhirnya pindah gereja. Ketika mengalami gesekan sedikit, bisa-bisanya gitu, manusia itu menyimpan amarah dan dendam yang berkepanjangan. Begitulah manusia tanpa Tuhan itu tidak akan memiliki kekuatan. Sehingga manusia itu membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Yaitu kita lihat ayatnya di Amsal 12 ayat 3. Saya bacakan ayat firman Tuhan, orang tidak akan tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar itu tidak akan goncang. Sehingga itulah sebabnya mengapa kita itu perlu berakar kuat di dalam Kristus, supaya kita memiliki fondasi hidup yang kuat, sehingga kita memiliki fondasi iman yang kuat, sehingga kita itu semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Lalu poin saya yang kedua, mengapa kita sebagai orang Kristen harus memiliki akar yang kuat, yaitu supaya kita mampu menyerap nutrisi dari Tuhan. Seperti kita tahu bahwa salah satu tugas akar itu yaitu mencari makanan dan menyerap air untuk pohon, ya kan? Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon itu lama-kelamaan akan layu dan pohon itu lama-kelamaan akan mati.
Itulah sebabnya jika kita memotong ranting suatu pohon, maka pohon tersebut itu masih bisa hidup kembali. Tetapi jika kita memotong akarnya, maka pohon itu akan benar-benar mati dan dia tidak akan bisa tumbuh kembali. Jadi fungsi daripada akar itu adalah menyerap makanan dan air sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan kuat dan bertumbuh dengan indah gitu. Nah, dan fungsi daripada akar rohani itu adalah sebagai alat penghisap atau alat penyerap nutrisi daripada Kristus, sehingga nutrisi daripada firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hidup kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk terus bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Dan bisa dikatakan bahwa akar ini tuh sebagai pondasi kita sebagai orang-orang Kristen untuk membangun iman kita, ya. Dan pondasi ini tuh tidak bisa dibangun secara instan, Bapak Ibu. Tetapi pondasi ini tuh kita harus bangun secara bertahap melalui setiap proses demi proses, melalui setiap masalah demi masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Boleh dikatakan kita harus membangun pondasi ini tuh harus dimulai sedini mungkin gitu. Untuk kita sebagai orang tua, contohnya, jangan pernah kita tuh bosan dan lelah. Bahkan jangan pernah kita sebagai orang tua itu menyerah untuk memaksa anak kita untuk datang ke gereja, untuk memaksa anak kita untuk mengikuti sekolah minggu. Jangan pernah kita sebagai orang tua itu bosan, lelah, bahkan menyerah. Jangan hanya ketika anak kita tidak mau datang ke sekolah atau anak kita bolos ke sekolah. Kita itu sebagai orang tua tuh marahnya luar biasa, bahkan kita bisa sampai ngomel-ngomel sama anak kita gitu, hanya karena anak kita itu tidak mau datang ke sekolah. Tetapi ketika anak kita tidak mau datang ke gereja, ketika anak kita tidak mau bangun pagi untuk ikut sekolah minggu, kita sebagai orang tua itu hanya berdiam diri. Kita sebagai orang tua itu lemah, tidak berdaya gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu kan, kenapa kita marah ketika anak kita nggak mau datang ke sekolah? Karena kita tahu sekolah itu penting untuk masa depan dia. Dan hari ini kita itu tahu betapa pondasi iman itu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Sehingga harus dibangun sejak dini. Ketika kita memiliki anak, kita harus terus memaksa dia. Jangan pernah kita sebagai orang tua menyerah ketika anak kita malas-malasan ke gereja. Hari ini kita mengerti bahwa untuk memiliki akar yang kuat, itu kita harus membangun pondasi yang kuat. Jadi kita harus membangunnya sedini mungkin. Ketika kita mampu memiliki akar yang kuat dan akar kita mampu menyerap nutrisi daripada Kristus, yaitu firman Tuhan yang disampaikan, maka kita akan bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Kristus. Kita lihat ayat firman Tuhannya di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tanpa nutrisi yang baik dan benar, kita itu tidak akan mampu bangkit ketika kita mengalami permasalahan demi permasalahan. Ketika kita tidak memiliki nutrisi yang baik dan benar, tanpa nutrisi yang baik dan benar, kita itu tidak akan mampu bangkit ketika kita itu terjatuh. Dan tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita itu tidak bisa membangkitkan kasih ketika kita itu dikecewakan orang. Kita tidak akan bisa mengasihi dan kita tidak akan bisa mengampuni ketika kita dikecewakan orang lain. Nah, hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang akan memampukan kita sehingga kita itu bisa hidup tertib dan kita itu bisa hidup mengikuti aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Hanya itu yang membuat kita bisa melakukan semua itu. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa nutrisi yang baik dan benar, tanpa firman Tuhan yang bisa kita serap dengan baik dan benar, kita itu tidak memiliki kekuatan. Kita itu tidak akan mampu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan khotbah saya pada hari ini, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Kristus. Poin yang pertama adalah supaya kita memiliki kekuatan, karena manusia itu adalah manusia yang lemah. Kita itu terbatas tanpa Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Kristus? Supaya kita mampu menyerap nutrisi yang baik dan benar. Dan nutrisi itu adalah firman Tuhan yang akan memberikan kita pertumbuhan di dalam iman, memberikan kita pertumbuhan di dalam
hidup kita, di dalam kerohanian kita, sehingga kita semakin hari semakin dibentuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki karakter Kristus di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi Tuhan pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, atau apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.